Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana kabarmu teman-teman? Sehat kan? Apalagi kalau channel Anak Medan Bersuara sudah on air. Oh iya teman-teman, saya akan merilis satu konten di mana seorang politisi PDIP menanggapi pertanyaan dari beberapa jurnalis perihal tentang masyarakat meminta atau ada beberapa orang meminta agar ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkannya. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi seperti yang katanya tidak ada kewajiban saya untuk mempertunjukkan itu adalah hak saya. Sangat disayangkan salah satu politisi partai PDIP mengatakan demikian. Sebentar kita cek videonya. SMK hari ini, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Komentar. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama wan prestasi SMK. Yang di sidang siapa? Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu, kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dijen Pendidikan Dasar Menengah dan atas. Kalau universitas, Dijen Pendidikan Tinggi. Ya, setelah kita sudah mendengar tampilan video tadi walaupun pendek namun singkat dan bahasanya hampir sama, justru kita diarahkan instansi-instansi yang terkait lah. Contohnya Departemen Pendidikan, KPU, dan sebagainya. Itulah yang seharusnya dipertanyakan oleh mereka-mereka yang menuntut ijazahnya Pak Jokowi tersebut asli atau palsu. Tapi teman-teman, di video selanjutnya ini saya akan beritahukan ketika ada tayangan TV atau salah satu TV swasta TV One yang program ILC membuat satu pertemuan di mana temanya apakah ijazah tersebut palsu atau asli. Sebentar teman-teman jangan di scroll, jangan di skip. Sebentar. Saya persilakan Roy Suryo memulainya. Selamat malam Bang Karni, selamat malam juga semua narasumber dan pemirsa LC di mana saya berada. Malam hari ini memang rupanya ada hal yang menarik Bang Karni. Jadi kalau kemarin di sebelah itu baru disebut konon akan ada yang dilaporkan. Nah, beberapa menit sebelum kita ngobrol ini, rupanya sudah muncul breaking news. Breaking news. Breaking news yang menyebut bahwa 4 orang yang dilaporkan itu adalah RS, RSM, TT, dan RF. Dan kata si pelapor, salah satu dari 4 itu adalah mantan menteri. RS kalau gitu. RS kalau begitu. Nah, jadi ini menarik Bang Karni. Ini menarik. Saya nanti mungkin yang mengulas soal pasalnya biar pakar hukum lah gitu. Konon dilaporkannya pakai pasal 160 tentang KUHP. Jadi adalah pasal memberikan supaya masyarakat itu itu bukan fitnah, tapi itu adalah makian atau memberikan supaya masyarakat itu bergolak gitu, bikin ramai. Karena dikatakan menyebarkan kebencian gitu. Oh, nah, bukan pasal 110, 111 ya? 160. Yang saya baca 160. Kalau pencemaran 110. Ya, jadi mungkin si pelapor menghindari supaya dia tidak lapor sendiri, ya kan?
Itu jadi pakai 160 supaya dikira. Ya nggak apa-apa lah. Itu bagus kalau menurut saya Pak Anies. Jadi jawaban saya mendengar itu melalui LC ini saya katakan bagus. Ya gitu. Jadi moga-moga jawaban yang sama juga disampaikan oleh sahabat-sahabat saya. Apa alasan Anda mengatakan bagus? Di situ nanti akan kita buka. Apakah yang disebarkan itu adalah untuk membuat kebencian, kemudian juga bukan keonaran tapi umpatan makian kepada masyarakat, atau fakta yang kita sampaikan. Kalau yang disampaikan itu fakta, dan itu justru bagi masyarakat itu punya nilai, insya Allah kebenaran, atau punya sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat, ya justru masyarakat menunggu informasi ini Bang Karni. Sahabat-sahabat, kita bahas ya. Kepingan-kepingan video satu persatu akan kita bahas. Di mana tadi Roy Suryo ya, mantan Menteri Olahraga dari Partai Demokrat, kalau tidak salah ya teman-teman ya. Dia jelas menyatakan bahwasanya sudah dirilis di salah satu TV swasta juga, bahwasanya keempat nama tersebut adalah yang sudah sama-sama kita ketahui, termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo, bahkan Dr. Tipa. Bahkan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, inilah yang diminta dan diinginkan oleh masyarakat. Ya, inilah yang diharapkan oleh masyarakat agar fakta-fakta dan data-data bisa dipertunjukkan. Bagaimana pendapatmu teman-teman? Sepaham gak? Kalau sepaham, berikan komentarmu. Kita lanjut lagi sesi kedua. Izin kalau boleh, saya menampilkan Bang Karni. Jadi ini adalah sebenarnya primary evidence. Benar-benar primary. Jadi saya bisa pastikan bahwa 3 di antara 4 orang yang dilaporkan itu, mereka memang mungkin ya patut untuk dilaporkan. Karena justru mereka lah pemegang primary evidence. Primary evidence-nya adalah buku yang disebut-sebut skripsinya milik Joko Widodo. Nah yang menarik adalah kalau kemudian kebetulan 3-3-nya itu alumni asli Universitas Gadjah Mada. Ya, S1, S2-nya rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Public Health, ya, Magister Kesehatan. Rismon itu S1-nya Elektro, S2-nya juga Elektro juga. Dr. Tifa itu juga S1, S2-nya adalah kedokteran, ya. S3-nya masing-masing kami mengambil di tempat lain. Saya di UNJ, Bang Rismon ada di Jepang, dan kemudian Dr. Tifa ada di UI dan di Unpad, ya. Kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang disebut skripsi. Izin kalau boleh. Nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri. Saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi. Sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya. Ini yang menarik. Karena lanjut. Kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya. Ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan Prima dan Sanur ya, salah. Perdana, saya kasih tahu Bang Karni, dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litograf itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik. Kemudian diputar serak-serak gitu. Kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya. Nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet
Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljaz gitu. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, ini kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog. Tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal, oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan, uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya Profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter nih gimana. Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo tuh galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini. Lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Jadi Pak Nardi memang sudah ditulis Profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Oke, terus. Lanjut ya sahabat-sahabat, sesi kedua ya. Di mana Dr. Roy Suryo menampilkan skripsinya Pak Jokowi. Yang kala itu mereka diterima oleh UGM ya, pihak UGM 3 orang ya. Termasuk Rismon Sianipar, Dr. Tipa, dan Dr. Roy Suryo ya. Jadi ketiga orang inilah yang mempunyai dan memiliki data primer yang ditampilkannya satu persatu. Bagaimana pendapatmu teman-teman, sahabat-sahabat? Ya, ini bukan yang ada di medsos yang lain, tapi ini di fotonya sendiri dan di-scan dengan intensitas tinggi agar terlihat seperti bentuk asli. Ya, jadi bukan yang ada di medsos atau yang kita lihat selama ini. Ini adalah data-data primer yang mereka pegang atau kunci-kunci data yang mereka pegang berdasarkan teknologi yang mereka miliki. Baik teman-teman, kita lanjut lagi sesi ketiga. Yang ada, nah ini, dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya
kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas gitu, dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semangat Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada, ini yang dia sampaikan oleh Dr. Isman waktu itu pernah, bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2, bukan sarjana. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Ya, secara terpisah Bang Karni, saya pernah konfirmasikan seorang guru besar yang kebetulan guru besar itu sekarang nantinya akan berhadapan dengan saya, ya, karena beliau adalah lawyer dari Pak Jokowi, ya, gitu. Kemarin saya tanyakan, Prof, jujur, kalau S2 itu tesis itu S1 atau S2? S2 Mas, gitu. Ya udah. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Kesimpulannya dari skripsi ini, Bang Karni. Jadi skripsi ini adalah primary evidence, bukti primer yang kami periksa. Dan kalau skripsinya kayak gini, dengan segala hormat Bang Karni, selaku mahasiswa UGM, lulusan UGM S1 dan S2, dan saya menggunakan ini bukan apa-apa Bang Karni. Ini tuh pin aktivis mahasiswa yang disematkan langsung oleh rektor waktu itu Pak Kusnadi Haja Sumantri almarhum. Hanya beberapa orang yang dapat ini, dan ini kami disematkan karena kami mengadakan acara di Jakarta. Ya. Itu berarti apa? Saya sangat terpukul kalau UGM meluluskan skripsi model kayak gini nih. Ya. Ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Ya. Kok bisa UGM kualitasnya seperti ini Bang Karni? Kalau skripsinya seperti ini Bang Karni, maka kalau dia sampai muncul ijazah yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis skripsi biasanya juga atau sebelumnya ini kadang-kadang ada perbedaan. Ada fakultas yang skripsi duluan baru KKN berikutnya. Atau ada KKN dulu baru skripsi. Dipertanyakan juga kuliah kerja nyatanya di mana. Dan kemarin ketika kami pertanyakan di depan dua profesor, wakil rektor 1 dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, mereka kebingungan untuk menjawab itu di mana KKN-nya. Padahal kan jelas orang yang pernah kuliah, Bang Karni, pasti ingat KKN-nya di mana, bahkan nama dosen pembimbing pun tidak boleh lupa. Masa dosen pembimbing lupa? Satu lagi, jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Karni. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga yang dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Kita lanjut teman-teman, setelah melihat video sesi ketiga ya. Di situ ada beberapa yang kita baru bisa lihat sendiri dan mengetahui, bahkan saya juga baru tahu. Untuk menamatkan S1 itu namanya skripsi ya, S2 tesis. Ternyata yang ditunjukkan tesis bukan skripsi. Jadi di situ aja ya, udah nampak ya. Baru begitu juga tanda tangan para dosen penguji dan sebagainya lah. Jadi ini teman-teman yang dipoto oleh Dr. Roy Suryo, bukan yang ada di medsos. Artinya itu yang diberikan oleh UGM kepada mereka, ditunjukkan. Kalaulah misalnya seperti itu keadaannya, apa kata Roy Suryo? Ya, apabila skripsinya seperti itu, ya seperti yang ditunjukkannya tadi, sudah tentu menunjukkan bahwasanya ini ada apa. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Dr. Suryo ya, bahwasanya saya bangga menjadi alma mater atau alumninya UGM, saya bangga kuliah di UGM. Masa saya nggak tahu di mana saya pada waktu KKN dulu kuliah kerja nyatanya, dan dosen pembimbing masa saya tidak tahu, bahkan fakultas saya juga tidak tahu. Teman-teman, saya juga konten kreator pemula ya. Saya juga pernah kuliah tapi putus di tengah jalan. Kemarin di upload video saya beritahukan ya. Saya tahu kok fakultas saya itu FMIPA, jurusan saya fisika. Ya, saya stambut 89. Nah, artinya masuk 89 teman-teman ya. Karena di pertengahan jalan saya tidak kuliah lagi.
Bagaimana teman-teman? Menurut pendapat teman-teman melihat ketiga video ini. Tapi di sini kesimpulannya teman-teman ya, buat sahabat-sahabatku di mana saja berada, saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Bapak kita ini. Sebentar ya, ini sangat penting dan pembelajaran buat kita. Sebentar. Selamat Ginting. Sebagai orang kampus, bagaimana lihat kasus ini? Ya, baik Bang Karni, tentu orang dengan background ilmu politik, saya akan membahas dari situasi sejarah politik dunia. Kita ingat bagaimana tokoh-tokoh seperti Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler adalah orang yang dikenal dalam sejarah politik sebagai tokoh yang membungkus semua keputusannya, semua tindakannya dengan yang namanya propaganda politik. Dia berusaha bahwa tindakannya adalah tindakan yang benar, kemudian juga menjustifikasi kekuasaannya. Pada saat tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu berkuasa, semuanya tidak ada yang berani mengatakan sang tokoh ini benar atau bohong. Karena kekuasaan digenggam begitu kuat dan tidak ada yang berani memastikan kata-katanya, tindakannya benar atau bohong. Tidak ada pengadilan, tidak ada kepolisian yang berani. Tapi setelah tokoh-tokoh seperti Lenin, Stalin, Mussolini, dan Hitler lengser dari kekuasaannya, baru semuanya berani mengemukakan, menguji apakah pernyataannya benar, apakah tindakannya benar, apakah dokumen-dokumen yang pernah diperlihatkannya adalah benar. Jadi memang kita mesti belajar bagaimana Lenin misalnya sebagai pemimpin dalam revolusi Bolshevik itu menggunakan propaganda untuk menginspirasi rakyat Rusia atau rakyat Uni Soviet pada saat itu untuk menggulingkan rejim Tsar. Dia meyakinkan bahwa omongannya tidak ada yang salah. Begitu juga Stalin, penerus Lenin, itu juga selalu menggunakan propaganda secara luas untuk membenarkan kebijakan pembersihan besar-besaran dan juga maksa tindakan-tindakan di luar hukum. Tidak ada yang berani menentang atau mengkritik Lenin, Stalin pada saat itu. Juga Mussolini di Italia. Kita tahu menggunakan propaganda untuk membangun citra. Jadi pencitraan itu bagian dari propaganda. Benar atau salahnya itu nanti akan diuji pada saat sang penguasa sudah tidak berkuasa, lengser. Karena itu menurut saya siapapun yang berkuasa, orang tidak akan berani mengutak-utik. Sama seperti Bang Panda bilang tadi, ini persoalan-persoalan sudah lama. Harusnya bisa diteliti oleh kepolisian. Nah, bagaimana pendapat teman-teman setelah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Slamet Ginting ya, begitu sangat luar biasa dia menyampaikannya. Jadi kesimpulannya di akhir penghujung ini ya, apabila memang sang penguasa masih kuat, susah kita untuk melawan dan susah kita untuk melakukan hal apapun, apakah itu melapor ke penegak hukum dan sebagainya. Tapi teman-teman, disinilah saatnya kita bangsa Indonesia bersatu untuk mengoreksi, untuk mengawasi jalannya hal-hal tentang keadilan dan membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi dengan kekuatan-kekuatan yang sangat super luar biasa. Bahkan teman-teman,
melalui konten ini. Semoga kita saling bisa mengoreksi dan bisa memberikan masukan-masukan agar sahabat-sahabat kita yang dilapor tadi diberikan keselamatan dan kekuatan. Karena suara kebenaran, api kebenaran tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah diam untuk bernyanyi. Marilah kita sama-sama dari seluruh rakyat Indonesia berdoa agar semua ini bisa terselesaikan dengan kebenaran yang memang real. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.